Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu di kelas hukum pidana. Teman-teman semua yang menyimak penayangan ini, semoga saat ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Teman-teman semua, di dalam kelas hukum pidana anak ini tentunya teman-teman sudah tidak asing dengan kalimat ataupun istilah daripada hukum pidana dan anak. Nah, di dalam pertemuan ini kita akan membahas yang berkaitan dengan apa sih itu hukum, apa itu hukum pidana, dan apa yang disebut dengan anak. Tentunya kita sering melihat baik di tayangan media cetak, media elektronik, maupun di dalam ruang lingkup sosial kita, ataupun teman-teman kita, teman-teman bermain, ya, teman-teman kerja, banyak membahas tentang fenomena-fenomena yang berkaitan dengan anak. Nah, fenomena-fenomena tersebut tentunya ada fenomena yang akan berhubungan dengan hukum pidana anak. Baik itu anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Nah, sebelum kita mendalami di dalam pembahasan tentang hukum pidana anak, tentunya kita simak di dalam penayangan kita kali ini, pembahasan kita kali ini mulai dari hakikat hukum, ya, kemudian hukum pidana, dan juga tentang anak. Baik, teman-teman semua, kita mulai pembahasan kita kali ini. Teman-teman semua, di dalam pembahasan hukum pidana anak ini tentunya saya akan mereview kembali, ya, apa yang sudah pernah dibahas, yang sudah pernah disampaikan di dalam pertemuan-pertemuan sebelumnya yang berkaitan dengan hukum. Dalam hal ini saya akan membahas tentang adanya pengertian, ya, atau pembahasan tentang dasar-dasar daripada hukum pidana tentunya. Nah, saya akan mereview mengenai terminologi daripada hukum pidana anak ini yang akan saya awali dengan adanya pengertian dan penjelasan serta pertanyaan, apa sih hukum itu? Nah, ini mereview kepada pembelajaran-pembelajaran yang sudah disampaikan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Sebagaimana perkembangan daripada hukum itu sendiri, dalam pencariannya bermunculan kelompok-kelompok, ya, atau ahli-ahli hingga menimbulkan pendapat-pendapat mengenai hukum, ya, yang satu dengan yang lain tentunya adanya perbedaan. Tentunya di samping perbedaan juga adanya pendapat-pendapat yang satu dengan yang lain berbeda mengenai pengertian daripada hukum itu sendiri. Nah, di dalam pendapat mengenai hukum itu sendiri, bahwa banyak yang menyatakan tidak mungkin memberikan definisi tentang hukum, di mana pendapat daripada kelompok-kelompok ini itu banyak dipengaruhi oleh pendapat-pendapat dan beberapa pakar tentunya, yang mana di dalam penyampaian yang saat ini akan saya sampaikan, salah satunya adalah yang dikemukakan oleh IKIS, ya, yang mengatakan bahwa doordat het recht on warnet bar is onstad en molig bed het vinden van een algemeen bevredigend definisi. Oleh karena hukum itu tidak dapat ditangkap oleh panca indera, maka sukar membuat suatu definisi hukum yang memberikan atau memuaskan terhadap pengertian daripada hukum itu. Nah, terhadap kelompok ini, ya, memberikan pendapat yang masuk di dalam kelompok yang dikatakan oleh IKIS ini, tentunya dapat juga dibenarkan, ya, karena terhadap yang namanya hukum itu sangat luas,
tidak baku seperti halnya pelajaran-pelajaran berhitung, ya. Nah, apalagi jika kita kembali kepada ungkapan lama yang disampaikan oleh Peter Mahmud Marzuki tersebut, bahwa apabila kita ditanyakan pada 100 orang tentang definisi dan pengertian daripada hukum itu, tentunya akan mendapat dan memperoleh 100 pengertian. Maka sering ada kalimat bahwa apabila seorang sarjana hukum berbicara dengan sarjana hukum yang lain, tentunya akan menimbulkan pendapat-pendapat yang berbeda-beda. Hingga sulit untuk mencari pengertian dan definisi daripada hukum yang tunggal atau definitif di sini. Ya. Mengenai definisi daripada hukum itu sendiri, ada manfaatnya. Ya. Sebab pada saat itu dapat memberikan pengertian pada orang yang baru mulai tentang apa yang dipelajari terhadap pengertian atau mempelajari daripada dunia hukum. Nah, dengan hal tersebut, tentunya jika kita berbicara mengenai unsur-unsur hukum itu, tentunya mengenai unsur-unsur dan ciri-ciri yang terkandung di dalam hukum itu sendiri akan didapat beraneka ragam pendapat mengenai pengertian daripada hukum. Namun, bila mana kita berbicara tentang hukum, kita akan melihat terlebih dahulu daripada unsur-unsur hukum itu sendiri. Nah, di dalam unsur-unsur hukum itu akan terdapat peraturan mengenai tingkah laku manusia. Terhadap peraturan tersebut akan mengatur kehidupan manusia, mengatur tentang sosial manusia. Ini diatur di dalam hukum itu sendiri. Nah, kemudian akan menyebutkan juga tentang peraturan mengenai tingkah laku manusia itu untuk menentukan mana yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Bila mana kita berbicara tentang landasan hukum pidana, tentunya suatu perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan hukum yang tidak diperbolehkan adanya sanksi yang nestapa. Nah, salah satu unsur daripada hukum itu adanya peraturan mengenai tingkah laku manusia. Kemudian unsur yang kedua, yaitu peraturan itu dibuat oleh badan yang berwenang. Tidak serta-merta dibuat begitu saja. Nah, kenapa demikian? Peraturan itu tidak serta-merta dibuat apabila tidak ada tujuan. Tidak ada landasan, baik landasan sosiologisnya, ya, psikologisnya. Itu berbagai macam landasan-landasan untuk menciptakan suatu peraturan itu. Nah, bila mana peraturan itu dibuat, tentunya unsur yang ketiganya harus adanya suatu pemaksaan. Harus ada pemaksaan. Orang mencuri, tidak boleh. Bila mana ada orang mencuri, tentu sanksinya akan ditentukan di dalam landasan hukum pidana. Yaitu ancamannya penjara, ya. Kemudian, landasan unsur yang ketiga, yaitu tadi adanya sanksi. Sanksi yang diberikan oleh penguasa atau oleh pihak yang berwenang, yang dirasakan langsung oleh si pelanggar hukum tadi. Nah, jadi di dalam unsur 4 ini terlihat adanya ciri-ciri hukum. Ya, yaitu apa tadi? Adanya perintah, larangan, dan kebolehan. Kemudian adanya sanksi yang tegas. Nah, meskipun pengertian hukum atau daripada definisi hukum itu tidak bisa diberikan secara detail, ya, namun ada beberapa ahli hukum yang memberikan pandangan
mengenai pengertian daripada hukum itu sendiri. Van Affeldorn mengatakan bahwa sulit untuk mendefinisikan daripada hukum itu. Seperti halnya menurut Van Affeldorn ini, sepertinya kita mencari sebuah pengertian tentang gunung, katanya gitu. Bedanya, hukum tidak dapat dilihat dalam bentuk wujud, sedangkan gunung dapat dilihat dalam bentuk wujud. Nah, gunung dapat dilihat batasan-batasannya. Ada permukaan tinggi, datar, ya, ada curam. Nah, sedangkan hukum tidak bisa dilihat sudut pandang mana kita melihat hukum itu, karena tidak dapat dilihat. Nah, dalam kenyataan di masyarakat, kita akan menjumpai dua golongan yang mempunyai pandangan terhadap hukum. Yang pertama, golongan the man in the street yang mengatakan bahwa hukum itu adalah gedung pengadilan. Wujud ada tuh, ada gedungnya, ada hakimnya, ada pengacaranya, ada jaksanya, ada jurusitanya, ada perangkat-perangkat hukumnya, ya. Ada penegak hukumnya, ada polisinya, ada jaksanya. Nah, itu kelompok yang pertama, golongan yang pertama, the man in the street. Golongan yang kedua, yang mengatakan bahwa hukum itu adalah undang-undang. Nah, bagi golongan ini, hukum itu tidak lain adalah sebuah deretan pasal-pasal. Nah, di dalam pandangan legisme, karena terlalu mengagungkan daripada suatu produk undang-undang. Akan tetapi Van Affeldorn mengatakan bahwa pendapatnya ini, masa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri. Ya, saya ulangi, bahwa hukum itu adalah masyarakat itu sendiri, ditinjau dari segi pergaulan hidup. Nah, batasan ini oleh Van Affeldorn sekedar hanya sebagai pegangan bagi orang-orang yang ingin mempelajari hukum. Jadi, melihat kacamata hukum itu ada di dalam suatu sudut pandang masyarakat secara sosialnya. Sedangkan Utrecht memberikan batasan mengenai hukum, yaitu himpunan peraturan, ya, atau perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat, dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu. Bila mana kita melihat kepada Utrecht ini, maka disebutkan di mana ada suatu masyarakat, tentunya di situ ada hukum. Di mana ada hukum tentu ada masyarakat. Di mana ada suatu kejahatan, ada suatu peristiwa di dalam lingkup sosial masyarakat, maka kita mencari penyebabnya itu apa dalam masyarakat itu. Nah, kemudian sifat dan tujuan serta fungsi hukum itu apa? Bahwa untuk terciptanya tata tertib masyarakat supaya terjaga, ya, terpelihara, maka kaidah-kaidah hukum itu harus ditaati. Nah, akan tetapi tidak semua orang akan mentaati daripada kaidah hukum itu. Maka peraturan itu harus dilengkapi dengan unsur memaksanya supaya masyarakat dapat mengikuti, dapat mematuhi terhadap hukum itu sendiri. Jadi kembali ke yang awal tadi, bahwa hukum itu merupakan peraturan-peraturan hidup masyarakat, ya, yang memiliki sifat mengatur dan memaksa. Nah, arti penting dari suatu peraturan hukum itu adalah adanya hubungan yang sistematis dengan peraturan-peraturan hukum yang lainnya. Kenapa dikatakan hukum merupakan sistem? Nah, karena hukum itu merupakan tatanan dan juga merupakan kesatuan yang utuh yang terdiri dari bagian-bagian dan unsur-unsur yang satu dengan yang lain berkaitan, tidak dapat dipisahkan.
Maka kita dapat mengenal adanya sistem hukum nasional itu ataupun sering dikenal dengan sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, ya. Nah, kemudian juga sistem hukum administrasi negara atau hukum administrasi. Di dalam sistem hukum, di situ ada tentang hukum kebendaan, harta kekayaan, hukum keluarga, di mana sistem hukum itu merupakan sistem yang terbuka. Adanya hubungan timbal balik antara lingkungan dengan masyarakat. Nah, di dalam sistem hukum, di situ terdapat kesatuan unsur-unsur berupa peraturan, penetapan yang dipengaruhi oleh faktor-faktor kebudayaan, sosial, ekonomi, sejarah, dan lain-lainnya. Di mana suatu sistem hukum merupakan suatu kesatuan yang tersusun atas integritas berbagai komponen sistem hukum yang memiliki fungsi tersendiri dan terikat satu dengan yang lain. Komponen hukum itu apa sih? Atau komponen sistem hukum itu apa sih? Nah, di dalam komponen sistem hukum, pertama kita harus melihat adanya masyarakat hukum. Di dalam masyarakat hukum ini akan terdapat adanya individu dan kelompok. Kemudian adanya budaya hukum yang memiliki pemikiran-pemikiran manusia untuk mengatur kehidupannya. Ada filsafat hukum tentang tata cara mengatur kehidupan manusia. Ada ilmu hukum, ada konsep hukum, ada pembentukan hukum. Ada bentuk hukum, penerapan hukum, dan evaluasi daripada hukum. Nah, berkenaan dengan tujuan hukum, kita sudah mengenal beberapa pendapat sarjana hukum yang memberikan pengertian daripada adanya tujuan hukum itu sendiri. Nah, disampaikan oleh Suroso bahwa tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, kebahagiaan, dan tata tertib dalam masyarakat. Ya, Suroso mengemukakan tujuan hukum itu adalah mengadakan keselamatan, yang pertamanya, yang keduanya adalah kebahagiaan, ketiganya tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan Mertokusumo mengatakan bahwa 3 unsur cita hukum yang harus ada secara proporsional, yaitu apa? Pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua, adanya keadilan. Dan ketiga, adanya kemanfaatan. Nah, itu berbicara tentang hukum. Bila mana kita melihat tentang hukum pidana, ya, untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat, tentunya perlu pengaruh yang sangat besar terhadap hukum pidana ini. Ruslan Saleh mengemukakan bahwa hukum pidana ini itu untuk menciptakan perubahan masyarakat supaya apa? Ada pengaruh dengan hukum pidana ini. Supaya masyarakat patuh. Supaya pemerintah ini dengan adanya hukum pidana ini dapat menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Dengan alat-alat negaranya sebagai penegak hukum itu harus memiliki bidang-bidang sebagaimana yang ditentukan di dalam hukum pidana. Nah, tentunya apa sih isi daripada hukum pidana itu sendiri? Yaitu kan kebijakan mengatur norma-norma hukum pidana. Nah, Ruslan Saleh menunjukkan atau menunjuk kepada pendapat Mosters bahwa dengan menggunakan perundang-undangan pidana bukanlah mengenai pembuatan atau bukanlah berarti suatu pembuat secara individual
melainkan melaksanakan suatu kebijakan yang bersifat umum, keseluruhan, agar tercipta suatu hubungan yang baik, suatu suasana yang baik. Nah, maka dalam pembuatan peraturan perundang-undangan, Moser menyebutkan supaya hukum pidana pemerintah itu baik, tentunya wewenang penuntutan pidana disediakan untuk mencapai tujuan tertentu. Yaitu apa? Masyarakat dapat berjalan dengan baik. Nah, dengan hal tersebut, maka Muladi, Profesor Muladi menegaskan bahwa hukum pidana itu sebagai sistem yang luas. Adanya politik kriminal di sini yang menggunakan sarana penal atau hukum pidana atau disebut sebagai criminal justice system. Nah, dalam hal ini, sistem hukum pidana ini sering terjadi atau dalam sistem ekonomi, adanya pergeseran dalam rancangan. Dikarenakan apa? Adanya kesalahan selalu merupakan unsur utama di dalam menentukan syarat-syarat pemidanaan. Apabila kita melihat tentang hukum pidana, tentunya kita akan membahas mengenai permasalahan pokok dalam ruang lingkup hukum pidana. Yang menjadi permasalahan pokok dalam hukum pidana itu apa? Pertama, adanya perbuatan yang dilarang. Yang kedua, adanya orang atau korporasi selaku subjek hukum yang melakukan perbuatan yang dilarang itu. Nah, yang ketiganya adanya pidana atau sanksi. Sedangkan Sauer dalam hukum pidana itu terdapat adanya pengertian dasar hukum atau disebut sebagai trias, yaitu adanya Anrecht atau sifat melawan hukum, adanya Schuld yaitu kesalahan, dan adanya Straf atau pidana. Menurut Sauer, ketiga hal tersebut sering disebut sebagai tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Sedangkan Profesor Muladi mengatakan bahwa apabila hendak membahas tentang hukum pidana material atau disebut sebagai substantif criminal law, maka mau tidak mau harus bergelut dengan 3 permasalahan pokok hukum pidana. Yaitu apa? Yang pertama, perumusan perbuatan yang dapat dipidana atau perbuatan yang dekriminalisasi. Membuat rumusan. Tadinya tidak dapat dipidanakan, menjadi dapat dipidanakan. Nah, yang keduanya ada pertanggungjawaban pidana. Dan yang ketiga adanya sanksi. Baik yang berupa straf maupun tindakan yang disebut dengan maatregel. Itu di dalam hukum pidana. Nah, Sauer juga berpendapat bahwa di dalam hukum pidana itu ada yang namanya trias yang tadi disampaikan, sifat melawan hukum, kesalahan, dan juga straf. Nah, akan tetapi apabila hukum pidana dilihat secara fungsional, yang berarti bagaimana perwujudan dan bekerjanya hukum pidana dalam masyarakat, maka dapat dilihat dari adanya 3 fase atau 3 tahapan. Yang pertama adanya pengancaman pidana terhadap perbuatan yang tidak disukai oleh pembuat undang-undang. Yang kedua, adanya penjatuhan pidana kepada seseorang atau korporasi oleh hakim atas perbuatan yang dilakukannya. Dan yang ketiga, adanya pelaksanaan pidana oleh aparat eksekusi pidana. Yaitu siapa di sini? Lembaga pemasyarakatan untuk pidana penjara. Sedangkan objek daripada hukum pidana
Objek daripada hukum pidana itu dapat berupa, kalau kita melihat nih, objek ilmu hukum pidana normatif ini dapat berupa hukum pidana positif, yaitu ilmu yang mempelajari hukum pidana positif atau merupakan ilmu hukum pidana normatif atau disebut sebagai dogmatik dalam arti sempit, dikatakan karena mempelajari norma-norma dan dogma-dogma yang ada dalam hukum pidana positif itu, hukum pidana berlaku saat ini atau disebut sebagai ius constitutum. Sementara ilmu hukum pidana normatif atau dogmatik dalam arti luas mempelajari hukum pidana yang seharusnya atau disebut sebagai ius constituendum. Yang patut itu apa penerapan hukum itu? Makanya dalam aturan perundang-undangan sering terjadi adanya perubahan-perubahan daripada satu undang-undang. Diubah, perubahan pertama, perubahan kedua. Gitu. Nah, sedangkan di dalam hukum pidana anak, tentunya ini hanya berbeda tentang penerapan. Beda dengan hukum pidana. Ini kan kalau hukum pidana itu secara global berlaku untuk orang dewasa maupun untuk anak-anak. Nah, mengikuti perkembangan daripada zaman, dinamika sosial masyarakat yang ada, perlunya adanya undang-undang khusus, lex specialis, khusus untuk melihat, khusus untuk menerapkan sanksi-sanksi perbuatan-perbuatan dan juga pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh anak ataupun orang dewasa terhadap korban daripada anak. Nah, di dalam hukum pidana, Simon pernah menyampaikan, Profesor Simon mengemukakan dan pernah menyampaikan bahwa hukum pidana itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu di dalam arti objektif atau disebut sebagai strafrecht in objektiv Zin, dan hukum pidana dalam arti subjektif atau strafrecht in subjektiv Zin. Itu pengertian daripada hukum pidana menurut Simon. Nah, hukum pidana dalam arti objektif menurut Simon yaitu hukum pidana yang berlaku atau disebut sebagai ius punale atau hukum positif. Sedangkan hukum pidana objektif menurut Simon, di situ disebutkan bahwa keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan yang terjadi atas pelanggarannya. Nah, hukum pidana dalam arti subjektif itu terdapat daripada dua pengertian yang telah disampaikan oleh Simon, yaitu hak negara untuk menghukum, kemudian hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman atau disebut sebagai ius punale tadi. Nah, itu dalam arti objektif. Berarti kalau berbicara tentang arti objektif di sini, tentunya kita melihat adanya hukum acara. Sejauh mana kewenangan negara untuk menghukum? Kalau subjektifnya tentunya kepada perbuatan-perbuatan apa yang tidak diperbolehkan. Gitu. Nah, terhadap hukum pidana, tentunya teman-teman sudah mengetahui bahwa di dalam penerapan hukum pidana itu ada hukum pidana formil dan hukum pidana material. Sebagaimana yang sudah pernah teman-teman pelajari. Dalam hukum pidana material itu kan menunjukkan terkait asas-asas dan peraturan-peraturan yang mengaitkan pelanggaran hukum itu dengan hukuman. Nah, sedangkan di dalam hukum pidana anak tidak jauh berbeda dengan yang namanya hukum pidana. Akan tetapi ini ada penerapan anaknya. Perhatian terhadap anak sejalan dengan peradaban manusia itu terus berkembang.
Karena anak bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia maupun bangsa dan negara. Sebagaimana yang pernah dikemukakan oleh Presiden pertama kita Soekarno, ya, Presiden Soekarno, bahwa untuk kehancuran suatu negara itu hancurkan saja anak bangsanya. Kalau anak bangsa sudah dihancurkan, maka akan hancurlah negara itu. Nah, dengan adanya anak-anak ini, tentunya pada hakikatnya kita dapat melihat juga bahwa anak ini tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai macam tindakan. Dengan dia tidak dapat menimbulkan ataupun tidak dapat melindungi dirinya sendiri, tentunya harus ada pemberian bantuan dari pihak luar atau pihak eksternal daripada diri si anak. Baik berupa peraturan-peraturan ataupun daripada instrumen-instrumen internasional untuk memberikan bantuan dan perlindungan bagi si anak. Sebagaimana di dalam instrumen-instrumen internasional, agar anak ini dapat perlindungan, tentunya harus menganut prinsip the best interest of the child yang memiliki pendekatan kesejahteraan, ya, dapat dipakai sebagai dasar filosofis. Nah, terhadap anak ini, teman-teman semua, kita dapat melihat beberapa pengertian daripada anak. Di dalam Konvensi of the Right of the Child, ya, sebagai deklarasi, ya, konvensi, kita dapat melihat yang sudah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia, kita dapat melihat di peraturan presiden, ya, nomor 39. Nah, banyak undang-undang yang mengatur mengenai pendefinisian daripada anak. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Konvensi of the Right of the Child yang diratifikasi oleh Indonesia dengan keputusan Presiden nomor 39 tahun 90, menyebutkan di sini bahwa anak adalah yang berusia 18 tahun ke bawah menurut konvensi ini. Sedangkan di UNICEF mendefinisikan anak yaitu sebagai penduduk yang berusia 0 sampai dengan 18 tahun. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 tentang Pengadilan Anak memberikan definisi bahwa anak itu adalah anak yang telah berumur 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Kalau menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97. Sedangkan menurut Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 99 dinyatakan bahwa anak itu adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 tahun, belum menikah, termasuk anak yang dalam kandungan. Nah, di dalam HAM ini dijelaskan, kan banyak sekarang anak-anak yang baru berusia 15 tahun, 16 tahun, apalagi di perkampungan, itu sudah dinikahkan. Anak dan sudah punya anak, jadi anak-anak. Sedangkan di dalam Undang-Undang 39 dijelaskan, anak yang berada di bawah 18 tahun dan belum menikah. Nah, Undang-Undang Nomor 23 2002 menyatakan dalam pasal 1 angka 1 itu bahwa anak itu adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun yang termasuk dalam kandungan. Nah, di dalam sistem peradilan pidana anak, itu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 ya, memberikan definisi bahwa anak itu merupakan amanah dan karunia Tuhan yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Nah, dan di dalam Undang-Undang 11 tahun 2012 pun disebutkan dan mendefinisikan adanya anak yang berhadapan dengan hukum. Apa itu anak yang berhadapan dengan hukum? Itu adalah anak yang berkonflik dengan hukum, baik berupa anak yang menjadi korban tindak pidana, ya, dan juga anak yang menjadi saksi tindak pidana. Nah, sedangkan pendefinisian daripada anak yang menjadi korban tindak pidana disebut sebagai anak korban, yaitu yang belum berumur 18 tahun, yang mengalami penderitaan fisik, mental,
dan juga kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, ya, perubahan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, anak itu adalah yang belum berusia 18 tahun, termasuk juga yang ada dalam kandungan. Nah, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang tindak pidana kekerasan seksual mendefinisikan adalah anak itu seseorang yang seseorang yang belum berusia 18 tahun. Termasuk yang masih ada dalam kandungan. Nah, dengan adanya pengertian-pengertian mengenai anak tersebut dari beberapa regulasi dimaksud, dan juga adanya pengertian daripada hukum dan pidana, maka kita dapat mendefinisikan mengenai pengertian daripada hukum pidana anak. Yaitu apa? Sekumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang anak yang meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara pidana yang menyangkut kepentingan anak. Itu di dalam hukum pidana anak. Kemudian kita akan lanjut ke dalam sejarah daripada hukum pidana anak. Di dalam hukum pidana anak, tentunya sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 97 itu belum ada undang-undang atau unifikasi hukum yang mengatur secara tersendiri tentang yang namanya pengadilan anak, melainkan hanya sebatas teoritis ya, dan praktis yang tersebar dalam kodifikasi, surat edaran Mahkamah Agung, ya, kemudian keputusan menteri dan lain-lain. Itu yang melatar belakangi salah satunya pembuka di dalam sejarah lahirnya hukum pidana. Sebelum kita masuk ke dalam sejarah lahirnya hukum pidana anak di sini, tentunya dari apa yang tadi telah disampaikan, kita dapat menyimpulkan bahwa pengertian hukum adalah suatu sistem peraturan yang di dalamnya terdapat norma-norma untuk mengendalikan perilaku manusia, menjaga ketertiban, keadilan, serta mencegah terjadinya kekacauan. Dan juga pidana itu adalah deraan, nestapa, celaan, hukuman, sanksi atau penghukuman. Serta hukum pidana sudah jelas bahwa perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan diancam dengan suatu nestapa bagi yang tidak mentaatinya. Nah, di dalam hukum pidana anak, yaitu sudah jelas, yaitu tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Nah, terhadap larangan-larangan dari mulai hukum pidana anak, nah di sini semua akan terlihat adanya kalimat larangan, perintah, dan kebolehan atau disebut sebagai verbod, gebold, dan mogen. Ya. Itu teman-teman ya, di pertemuan kita kali ini kita akan lanjut di pembahasan berikutnya ya, mengenai sejarah daripada hukum pidana anak. Demikian disampaikan di pertemuan kita kali ini. Mohon maaf apabila banyak kekurangan ya, di dalam penyampaian tentang pembahasan awal daripada hukum pidana anak ini. Demikian, sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Salam hukum pidana.